Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Namun, sebelum kita membahas SPLDV, kita akan mengenal terlebih dahulu sistem persamaan linear satu variabel atau SPLSV. Nah, supaya lebih mengenal bentuk aljabar, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari yang cerah, Siti pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku. Adapun total belanja yang dibeli Siti sebanyak 5 kardus buku dan 7 buah buku. Wow, sangat banyak sekali ya Siti membeli bukunya. Dari ilustrasi ini, Siti menyatakan banyaknya buku dengan satuan yang berbeda. Ada yang menyatakan banyaknya buku dengan satuan kardus buku, dan ada juga dengan satuan buah buku. Nah, disinilah sistem persamaan linear satu variabel bisa kita terapkan dalam menuliskan total belanjaan Siti. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu kita misalkan banyaknya suku dalam satu kardus adalah X, sehingga total belanjaan Siti dalam sistem persamaan linear satu variabel adalah 5X ditambah 7. Nah, X di sini menyatakan banyaknya suku dalam satu kardus, sedangkan 7 di sini menyatakan banyaknya buku dalam satuan buah. Sehingga ketika ditotalkan, banyaknya buku yang dibeli Siti adalah 5X ditambah 7. 5X tambah 7 inilah yang dinamakan bentuk dari sistem persamaan linear satu variabel. Dalam sistem persamaan linear satu variabel juga terdapat unsur-unsur pembentuk-pembentuk aljabar, diantaranya yang pertama ada variabel. Variabel dalam sistem persamaan linear satu variabel 5x tambah 7 adalah huruf X, di mana variabel didefinisikan sebagai lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil a sampai z. Yang kedua, ada koefisien. Koefisien dalam sistem persamaan linear satu variabel 5x tambah 7 adalah angka 5, di mana koefisien didefinisikan sebagai bilangan pada sistem persamaan linear satu variabel yang memiliki variabel. Dan untuk yang ketiga, ada konstanta. Konstanta dalam sistem persamaan linear satu variabel 5x tambah 7 adalah angka 7, di mana konstanta didefinisikan sebagai suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dan untuk yang keempat itu ada suku. Suku dalam sistem persamaan linear satu variabel 5x tambah 7 ada dua, yaitu 5x dan 7. Suku pada sistem persamaan linear satu variabel didefinisikan sebagai variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada sistem persamaan linear satu variabel yang dipisahkan operasi jumlah atau selisih. Nah, itulah unsur-unsur pembentuk sistem persamaan linear satu variabel. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku pada sistem persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV. Ada yang tahu apa itu SPLDV? Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang mengandung dua variabel dan masing-masing berpangkat 1. Nah, terlihat bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C, yang mana di sini variabelnya X ya, kemudian Y. Inilah variabelnya, dan C ini adalah konstanta. A ini adalah koefisien dari X dan B ini adalah koefisien dari Y. Lihat, masing-masing pangkatnya adalah 1, masing-masing dari variabelnya adalah 1. Kita sudah mengetahui pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel dan juga bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel serta unsur-unsur yang ada di dalam sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel agar adik-adik semua paham. Contoh soalnya yaitu diketahui persamaan 2x ditambah 3y sama dengan min 16 dan 3x ditambah y sama dengan min 10. Maka nilai dari x dikurang y adalah, cara penyelesaiannya yaitu eliminasi y dari kedua persamaan.
Nah, persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 3y sama dengan min 16. Kemudian 3x ditambah y sama dengan min 10. Karena kita akan mengeliminasi y, maka persamaan kedua harus dikalikan min 3 dan persamaan pertama harus dikalikan 1. Jadi persamaan pertama dikalikan 1 dan persamaan kedua dikalikan min 3 sehingga menghasilkan dua persamaan yang baru, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan min 16 dan min 6x dikurang 3y sama dengan 30. Nah, kedua persamaan yang baru ini akan dijumlahkan sehingga y akan habis atau bersisa 0. Jadi hasil dari penjumlahan kedua persamaan ini yaitu min 7x sama dengan 14. Nah, x sama dengan min 2 sehingga nilai x yang kita dapatkan yaitu x sama dengan min 2. Setelah didapatkan nilai x sama dengan min 2, kita substitusikan nilai x ini ke persamaan 2x ditambah 3y sama dengan min 16. Nah, kita ganti x menjadi min 2 sehingga 2 dikali min 2 ditambah 3y sama dengan min 16. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Jadi min 4 ditambah 3y sama dengan min 16. Kemudian 3y sama dengan min 16 ditambah 4. Nah, min 16 ditambah 4 sama dengan min 12. Jadi 3y sama dengan min 12. Agar koefisien dari y sama dengan 1, maka kedua ruas dibagi dengan 3, yaitu 3y sama dengan dibagi 3 sama dengan min 12 dibagi 3. Jadi hasilnya yaitu y sama dengan min 4. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari y, yaitu y sama dengan min 4. Mari kita perhatikan ke soal. Di soal dia meminta kita untuk mencari nilai dari x dikurang y. Maka kita substitusikan nilai dari x dan y ke dalam soal, yaitu x dikurang y. Sehingga menjadi min 2 dikurang min 4. Nah, min 2 dikurang min 4 sama dengan min 2 ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena minus dikali minus 4 sama dengan plus 4. Jadi minus 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi hasil dari x dikurang y sama dengan 2. Jadi nilai dari x dikurang y yaitu 2. Maka selesailah contoh soal yang kita kerjakan. Baik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua paham ya dengan apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.